Yang pertama, menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara. Tapi tertib, jaga protokol kesehatan. Itu pengumuman saya, tertib, jaga protokol kesehatan dan dikawal oleh polisi sampai ke rumah. Itu diskresinya. Dan memang penjemputan tertib, kan? Meskipun ada yang mengatakan berjubel 3 juta orang gitu, ada 3 juta orang, enggak ada. Karena Anda tahu secara teknis, Terminal 3 itu 10.000 orang enggak masuk di tempat penjemputan. Itu hitungan. Yang pertama, menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu, gubernurnya juga, harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi, ya. Jadi itu juga pertanyaan, ya. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama. Nah, itulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait kronologis, ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya kita mengalami sendiri, ada jabatan yang hilang, ya. Ada peristiwa-peristiwa yang berlanjut. Bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya. Secara syariat, Allah kasih, bisa Allah cabut kapan saja, nggak ada masalah. Ya. Nah, berikutnya saya sampaikan, kalau kita bicara proporsi hukum, maka kita gunakan undang-undang. Undang-undang di Indonesia, pemerintahan daerah itu, Jawa Barat itu adalah daerah otonom, beda dengan Jakarta, daerah khusus. Ya. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur, diberhentikan oleh gubernur. Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, itu bupati wali kotanya dipilih rakyat, tidak bisa disanksi, diberhentikan oleh gubernur. Ya, itu harus dipahami kepada yang suka membanding-bandingkan. Berikutnya, dengan sistem otonomi daerah ini, maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal. Ada ribuan acara setiap tahun di Jawa Barat yang tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Nah, acara di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab secara teknis adalah Kabupaten Bogor dan Satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi. Jika Satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk. Contohnya, dulu rapid test habis, ya, provinsi turun membantu karena Satgas tidak sanggup ngurusin rapid test misalkan. Kedua, jika acara itu ada di perbatasan, misalkan antara Bogor Cianjur, ya, Bogor Sukabumi, nah itu baru provinsi. Nah, acara Megamendung kan tidak masuk kriteria dua tadi, dia acara lokal, maka secara teknis
tanggung jawab teknis itu ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi secara moral, apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moral saya, tapi kalau secara teknis peraturan perundang-undangan, tentu kita harus adil dan proporsional. Itulah kenapa saya selalu taat hadir pada kebutuhan dari kepolisian. Terakhir dari saya menyikapi maraknya masa pendukung HRS atau FPI ke Polres-Polres, saya himbau kita mengedepankan dialog, kita mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai. Jadi saya himbau warga di seluruh Jawa Barat untuk menahan diri, serahkan semuanya kepada proses hukum. Seorang gubernur Jawa Barat pun hadir, ya, baik-baik, maka penyampaian aspirasi tolong dilakukan dengan cara baik-baik, ya. Sehingga Jawa Barat yang juara lahir batin kondusif kita jaga, walaupun ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap apa yang sedang terjadi dalam proses hukum ini. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Saya himbau tidak usah mendatangi lagi Polres-Polres, ya. Kita ikuti saja karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sudah ditarik ke Polri pusat dan sebagainya. Kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional. Saya kira itu, ya. Jadi saya makanya tidak terlalu lama, cuma 1,5 jam, itu karena memang hari ini hanya melengkapi sekitar 2-3 pertanyaan saja. Mayoritas pertanyaan sudah saya jawab selama 7 jam di Bareskrim di Jakarta. Saya jelaskan, Muhammad Rizik Syihab itu punya hak untuk pulang. Menurut konstitusi, negara tidak boleh menolak warganya untuk tinggal atau pergi, datang atau pergi di tempat-tempat yang dikehendaki. Karena dia pengen pulang, saya izinkan pulang. Hukum dia, saya yang mengumumkan itu berdasar itu harus pulang. Yang kedua, karena kita tahu antusiasme masyarakat, kita diizinkan untuk penjemputan, tapi tertib, jaga protokol kesehatan. Itu pengumuman saya, tertib, jaga protokol kesehatan, dan dikawal oleh polisi sampai ke rumah. Itu diskresinya. Dan memang penjemputan, tertib, kan? Meskipun ada yang mengatakan berjubel 3 juta orang gitu, ada 3 juta orang, tidak ada. Karena Anda tahu secara teknis, Terminal 3 itu 10.000 orang tidak masuk di tempat penjemputan. Itu hitungan, seperti menurut Google yang saya 13.621 orang. Jadi tidak juga. Yang bilang, Pak, itu di pinggir jalan tol. Tol itu tidak ada pinggir jalannya, itu jembatan. Apa yang berdiri? Bahwa ada mobil 7 kilo macet, iya. Kilo kalau dianggap mobil 2.000 dalam 7 kilo itu, satu mobil isinya 4 atau 5, kan 10.000. Itu bukan orang jemput, orang mau bepergian. Sebanyak 5.800 orang itu di dalam manifest bepergian saat itu. Jadi tidak ada sebenarnya pelanggaran dan tertib. Diantar oleh polisi, jam 4 sore sampai di rumah, diskresi selesai. Karena saya katakan antar sampai rumah, begitu diantar rumah selesai, berarti dia harus tunduk kepada aturan biasa. Malamnya itu sudah di luar di yang masuk ya? Tadi dengar? Dengar tapi kecil-kecil ya? Hah? Ya? Ada rekamannya ya?
saya. Ya jadi begitu ya. Nah oleh sebab itu, kalau mau bicara tanggung jawab saya sudah bertanggung jawab. Saya mengizinkan pulang, ngawal, keamanan, tidak boleh merusak, dan tidak ada perusakan di bandara itu. Ada kerusakan, tapi bukan perusakan. Apa itu kerusakan? Karena orang misalnya waktu Habib Rizik turun, itu orang ada yang naik ke meja, naik ke kursi gitu sampai jatuh. Itu kecil. Artinya tolerable gitu ya, tidak ada perusakan karena beringas karena apa. Kita antar ke rumah jam 4 sampai tinggal. Lalu bikin acara malam.